Dua-duanya sama-sama aku suka, tapi aku bingung harus pilih yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dining Pastika, kelas 10 TL2 dari kelompok 8. Saya di sini akan menjelaskan tentang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan suatu zat baru dan tidak dapat dikembalikan. Perubahan menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda dari zat semula dinamakan yang melibatkan penataan ulang atom dari satu atau lebih zat dan perubahan dalam sifat atau komposisinya. Ada beberapa contoh perubahan kimia. 1. Kayu yang dibakar. Ini kayu yang belum dibakar, dan ini kayu yang sudah dibakar telah menjadi arang. Pembakaran kayu adalah reaksi pembakaran yang membutuhkan oksigen dan mengubah kayu menjadi zat baru, yaitu arang, abu, dan asap. Pembakaran karbon dioksida. Contoh yang kedua, obat nyamuk. Ini obat nyamuk yang belum dibakar, dan ini yang sudah dibakar. Obat nyamuk yang dibakar akan menimbulkan bau, asap, dan abu, asap, dan bau yang terjadi merupakan zat baru hasil pembakaran. Zat baru tersebut tidak dapat dikembalikan ke bentuk asalnya. Contoh yang ketiga adalah plastik yang dibakar. Ini plastik yang belum dibakar, dan ini yang sudah dibakar telah meleleh. Pembakaran plastik juga melepaskan logam, berat, dan bahan kimia beracun, seperti dioksida. Bahan kimia yang dilepaskan saat pembakaran plastik termasuk benzo, A, BAP, dan PAH yang terbukti menyebabkan kanker. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsyil Amir dari kelas 10 TL2. Di sini saya akan menjelaskan perubahan fisika serta contohnya. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada suatu zat namun tidak menyebabkan terbentuk zat baru dan bersifat regulasi. Perubahan wujud yang terjadi pada suatu zat seperti menguap, mencair, mengalir, membeku, menyublim, membul, dan mendidih merupakan perubahan fisika. Yang pertama adalah contohnya lilin. Di muka kayak ini. Cuk. Salah nih gue. Lilin yang dibakar. Ini adalah lilin yang belum dibakar. Ini saya akan bakar. Dan ini akan meleleh yang diakibatkan karena adanya panas yang memanaskan lilin dan itu akan mencair. Oke, yang selanjutnya adalah balon. Ini balon yang belum ditiup. Sekarang mari kita tiup. Nah, ini terjadinya balon mengembung dikarenakan adanya udara yang masuk di balon yang barusan tadi saya tiup. Yang terakhir adalah flash dari HP atau lampu dari HP. Ini yang sebelum saya pencet kamera pun mati, flash mati, dan setelah saya sentuh flash pun menyala. Itu dikarenakan adanya sentuhan yang mengakibatkan dan mematikan flash dari HP. Oke, sekian video dari saya. Apabila ada salah kata dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasfa Fiolina Niliasari dari kelas 10 TL2 kelompok 8. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian mengenai perubahan zat kimia. Perubahan zat kimia adalah salah satu perubahan yang terjadi pada bentuk dan ukuran suatu zat yang kemudian menghasilkan zat baru. Berikut adalah beberapa contoh perubahan zat kimia di sekitar kita. Contoh yang pertama adalah beras menjadi nasi. Beras yang dimasak lama-kelamaan akan mengalami perubahan zat kimia. Contoh yang kedua adalah cabai membusuk. Cabai yang awal mulanya segar lama-kelamaan jika dibiarkan akan mengalami perubahan zat kimia. Dan contoh yang terakhir adalah paku yang berkarat.
Paku yang awal mulanya tidak berkarat, lama-kelamaan akan mengalami perubahan zat kimia menjadi berkarat. Sekian contoh perubahan zat kimia yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Siska Melani dari kelas 10 TL2. Nah, saya akan membahas tentang perubahan fisika nih. Nah, yang akan saya bahas meliputi yang pertama, es krim mencair, yang kedua, air mendidih, dan kertas origami. Nah, kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu es krim mencair. Kira-kira kenapa sih es krim itu bisa mencair? Nah, setelah saya baca-baca di artikel, ternyata peristiwa es krim dapat mencair itu karena adanya perpindahan suhu. Perpindahan suhu dari tempat atau benda yang bersuhu tinggi ke tempat atau benda yang bersuhu rendah. Kejadian perpindahan kalor pada es krim mencair itu dinamakan radiasi. Radiasi itu sendiri adalah perpindahan kalor panas tanpa adanya zat peratara. Lanjut pada perubahan fisika yang kedua. Kenapa sih peristiwa air mendidih itu tidak disebut dengan perubahan kimia? Nah, begini penjelasannya. Karena uap air yang dihasilkan pada air mendidih itu memiliki struktur molekul yang sama dengan cairan air atau H2O. Nah, ada lagi nih, kenapa sih air yang mendidih dalam panci dapat berkurang? Begini penjelasannya, karena air yang mendidih akan menguap. Nah, uap air tersebut adalah gas yang akan bergerak bebas. Nah, maka dari itu, air yang berada dalam panci lama-kelamaan akan berkurang. Peristiwa itu dinamakan sebagai konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor pada suatu benda pada zat yang diikuti perubahan partikel zat yang dipanaskan. Lanjut pada perubahan fisika yang terakhir, yaitu origami. Kertas origami ini masih termasuk ke dalam perubahan fisika, karena walaupun dipotong atau dilipat, masih utuh komposisinya. Nah, itu tadi pembahasan tentang perubahan fisika. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu hitam manis, sedikit berkumis, bulu tipis-tipis, kalau tersenyum manis. Satu